Dila dan Pika tersadar setelah semalaman sempat pingsan. Mereka terbangun di tempat yang sama, tempat di mana Elsa dieksekusi. Mereka dibiarkan berada di tempat itu semalaman dan masih dalam posisi terikat. Di sana terlihat jasad Elsa yang masih tergantung tanpa kepala, sementara Kendi sudah tidak ada di tempatnya. "Fik, lo udah sadar?" tanya Dila pada Vika. "Gue takut, Dil." Vika menangis. "Kita harus cari jalan keluar dari sini," ucap Dila lagi. "Gimana caranya? Tangan dan kaki kita terikat kayak gini, Dil." "Ya kita lepasin dulu talinya," ucap Dila. "Iya gimana caranya, Dil?" ucap Vika kesal. "Kita cari sesuatu yang bisa ngebuka tali," usul Dila. Vika melihat ke segala arah untuk menemukan sesuatu yang sekiranya bisa membuka tali. Namun, Vika hampir saja menjerit ketika melihat kepala Elsa masih tergeletak dengan mata melotot. "Astaga," Vika terpekik. "Kenapa, Vik?" tanya Dila. Kepala Elsa." Dila melihat ke arah di mana kepala Elsa tergeletak. Dila pun sedikit kaget. "Gue yakin pasti akan ada yang datang ke sini untuk mengambil jasad Elsa." "Iya, Dil," ucap Vika dengan gelisah. "Lo lihat ke sudut ruangan." Dila mengarahkan Vika ke sudut ruangan. "Apaan tuh?" "Pisau." "Iya, itu pisau yang semalam," ucap Dila. "Oke, kalau gitu kita harus ambil pisau itu." "Ya, kita harus mengambilnya." Dila dan Vika berusaha bergeser untuk sampai ke sudut ruangan yang terasa sangat jauh. Sementara itu, Oma, Dewi, dan Tommy berada di kamar Alex yang masih dalam keadaan tertidur. Oma perlahan membelai rambut Alex. Mulutnya seperti membacakan mantra di kening Alex. "Apa dia kelelahan? Atau dia shock dengan kejadian semalam?" tanya Tommy sambil menatap ke arah Alex. "Entahlah, tidak biasanya dia seperti itu." "Tapi, apa setiap malam dia rutin minum air dariku?" tanya Oma pada Dewi. Iya Oma, saya selalu memberikan minuman untuknya setiap malam," jawab Dewi. "Lalu, apa kamu yakin dia meminumnya?" tanya Oma penuh selidik. "Iya Oma, sebenarnya ada yang aneh dengannya. Jaga dia baik-baik," perintah Oma. Dewi hanya mengangguk tanpa menjawab ucapan Oma. Dewi duduk di sisian ranjang sambil menatap wajah Alex dengan sangat lama. Sedangkan Tommy dan Oma keluar dari kamar. Sebentar lagi akan datang waktu yang dinantikan itu. Alex tidak boleh mati sampai hari itu. Selama ini kita terus mencari manusia dengan keistimewaan seperti dia. Dan jangan sampai dia lepas, bagaimanapun caranya. Dia memiliki aura keabadian di tubuhnya. Dia tidak boleh dikotori dengan darah manusia lain. Dan itu adalah tujuan kita selama ini, keabadian, ucap Oma sambil berjalan dengan cepat meninggalkan Tommy. Tommy hanya terdiam dan memandang ke arah Oma yang pergi. Kembali lagi ke tempat Dila dan Vika. Mereka sudah berhasil melepas tali di tangannya dengan menggunakan pisau yang tidak sengaja tertinggal di tempat itu. Tangan Dila sedikit berdarah karena goresan pisau tadi. Tapi itu bukan hal yang penting lagi. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya mereka bisa kabur dari tempat itu. Dila mencoba berdiri walau sempoyongan dan berlari ke arah pintu yang tertutup rapat. Pintu besi itu sepertinya terkunci dari luar. "Sial," Dila kesal. "Dikunci ya, Dil?" tanya Vika sambil menatap ke arah Dila. "Ya, dikunci." "Sebentar, lu denger ada langkah kaki orang?" seru Vika. "Ya, gue denger." Dila dan Vika bergegas kembali ke posisi tadi, seolah mereka masih terikat. Pisau digenggam erat di tangannya dan disembunyikannya di belakang punggungnya. Terdengar seperti ada yang membuka kunci, dan pintu besi itu seketika terbuka.
Ada langkah besar melewati mereka. "Pak Dahlan, bisa tolong lepasin kami?" seru Dila ketika mengetahui orang yang masuk ke ruangan itu adalah Pak Dahlan. Pak Dahlan menengok sambil tersenyum sinis. Dia tidak menghiraukan Dila dan Vika. Pak Dahlan meraih jasad Elsa yang masih tergantung, membuka talinya, dan mayatnya terjatuh ke lantai begitu saja. Vika dan Dila begitu ngeri sekaligus sedih melihat temannya mati mengenaskan seperti itu. Ketika Pak Dahlan lengah, Dila segera memberi kode ke arah Vika. Vika tiba-tiba berlari ke arah Pak Dahlan dan menangkap tubuh Pak Dahlan. Dengan sekuat tenaga, Vika mendekap lelaki itu. Dila dengan cepat berlari dan menancapkan pisau berkali-kali di tubuh Pak Dahlan. "Mati lu bajingan!" teriak Dila. Darah mulai keluar mengalir dari tubuh Pak Dahlan. Pak Dahlan meringis kesakitan. Namun ternyata dia masih terlalu kuat untuk dikalahkan. "Tidak semudah itu," ucapnya. Wajahnya berubah menyeringai. Dila mundur dengan kaget, sementara Vika terjatuh ke lantai. Oke, setidaknya gue juga sering berkelahi. Ayo maju lu iblis," tentang Dila. Pak Dahlan tersenyum kembali setelah melihat keberanian Dila. Pak Dahlan memasang kuda-kuda dan bergerak maju menyerang Dila. Dila yang percaya diri karena memegang pisau bergerak menghadang serangan Pak Dahlan. Pisau meluncur ke wajah Pak Dahlan, namun Pak Dahlan dapat mengelak. Dia tak kehilangan akal. Dila mendaratkan tendangan ke arah selangkangan Pak Dahlan. Pak Dahlan mundur sambil sempoyongan. Dila tak menyanyiakan kesempatan. Pisau kembali dicekal dengan erat dan dihujamkan ke tubuh Pak Dahlan. Pak Dahlan menepis dengan sisa tenaganya. Dila terdorong ke belakang. Pak Dahlan masih tetap dalam keadaan tersenyum walau tubuhnya kini sudah berlumuran darah. "Wanita sialan," teriak Pak Dahlan sambil bergerak menyerang Dila yang sempoyongan. Pak Dahlan mendorong tubuh Dila dan terjatuh bersamaan ke lantai. Posisi Pak Dahlan berada di atas Dila. Berulang kali Pak Dahlan melayangkan pukulan di wajah Dila. Vika yang sedari tadi terdiam, kemudian berlari ke arah Pak Dahlan dan mencekiknya dari belakang. Dalam keadaan Pak Dahlan tak berdaya, Dila menghujamkan pisau ke mata kanan Pak Dahlan. Pisau tertancap, lalu mencabutnya lagi dan ditancapkan lagi ke mata kiri Pak Dahlan. Pak Dahlan menjerit kesakitan, tubuhnya ambruk di lantai. Dalam keadaan sekarat pun, Dila masih terus menghujamkan pisau di dada Pak Dahlan untuk memastikan orang itu mati. "Anjing lu semua, iblis kalian, tega ngebunuh teman gue dengan cara sekeji itu," teriak Dila. Vika menyadarkan Dila supaya berhenti. "Dil, udah stop, dia udah mati," ucap Vika. Dila bangun dengan wajah penuh percikan darah. Mayat Pak Dahlan ditendang sekuat tenaga, dan itu hanya bergeser sedikit saja. Dila menutup pintu besi itu dan duduk di lantai sambil menangis. Vika memeluk temannya sambil menangis pula. "Lo harus tetap hidup, Vik," tangis Dila. "Lo juga. Kenapa kita harus berada di sini, Dil?" tangis Vika. Dila kemudian melepaskan pelukannya. "Kita tidak boleh gegabah, Vik. Kita belum tentu bisa keluar dengan selamat dari tempat ini. Tapi kita juga harus berusaha. Setidaknya kita jangan keluar dulu dari tempat ini." "Apa lo ada rencana?" tanya Vika. "Entahlah, tapi gue aneh dengan Alex. Dia sepertinya yang menolong kita," ucap Dila. "Lalu semalam dia bermain piano mengiringi kematian Elsa. Apa maksudnya itu?" desis Vika sedikit kesal. "Tapi dia pingsan setelahnya kan? Apa yang kita harapkan dari Alex, Dil?" gerutu Vika lagi. Dila menghela napas panjang lalu bersandar ke tembok. "Entahlah, tapi mungkin kita bisa minta tolong ke Alex." "Ya, lu coba aja kalau emang bisa." Vika menghela napas panjang sambil bersandar ke tembok mendekati Dila. Alex membuka matanya. Dia tidak memperlihatkan wajah kaget ketika tahu ada Dewi di sampingnya. Sementara itu, Dewi tersenyum melihat Alex yang terbangun. Dewi menyodorkan segelas air putih kepada Alex. Alex tak lantas menerimanya. Dia malah terdiam sambil menatap wajah Dewi. "Haruskah aku minum lagi air ini?" tanya Alex
sambil menatap tajam ke arah Dewi. Ini dari Oma, dan biasanya kamu baikan setelah minum air ini, ucap Dewi sambil tersenyum. Alex tersenyum dengan mata tajam menatap ke arah Dewi. Dewi sedikit kerutkan kening melihat tatapan Alex yang aneh itu. Dan tiba-tiba, blas, Alex menghujamkan sebuah pisau ke dada Dewi. Dewi kaget sambil meringis kesakitan. Dia langsung berdiri dan menarik gagang pisau dari dadanya dan membuangnya ke lantai. Darah perlahan mengalir membasahi bajunya. Pakaian berwarna putih yang dikenakannya berubah menjadi merah darah. Dewi tersenyum melihat Alex yang mulai bangkit. Kamu lupa, harus berapa kali kau menusuk dada ini sampai aku benar-benar mati, ucap Dewi. Alex tersenyum. Ya, aku memang akan melakukannya beberapa kali sampai kamu mati, ucap Alex sambil memungut kembali pisau yang berada di lantai. Alex kembali menyerang Dewi dan Dewi bergerak dengan gesit menghindari serangan Alex. Sejak kapan kau menyadari semuanya? Lihat, kau sangat lihai berakting, ucap Dewi sedikit kesal. Kalian memang bodoh, ucap Alex sambil bergerak menyerang lagi. Kali ini Dewi menangkap tubuh Alex dan membantingnya ke sudut ruangan. Ketika Alex tergolek tak berdaya, Dewi bergerak maju dengan cepat dan menindih tubuh Alex. Kedua tangannya mencengkram leher Alex sekuat tenaga. Alex hampir kehilangan tenaganya. Terlebih dia sudah mulai tak bisa bernapas. Namun, dia masih ingat di tangannya masih ada pisau. Dengan sisa tenaganya, Alex mengangkat pisau itu dan segera menghujamkannya lagi di dada Dewi. Cengkraman Dewi mulai lemah. Alex dengan cepat mendorong tubuh itu dan terjungkal ke lantai. Alex merogoh saku celananya dan sebuah cermin bulat berukuran kecil kini ada di tangannya. Alex berlari dengan cepat dan duduk tepat di badan Dewi. Seketika dia mengarahkan cermin ke wajah Dewi. Lihatlah wajah aslimu, iblis, ucap Alex sambil terus menahan tubuh Dewi yang mengerang kesakitan. Wajahnya mulai mengeluarkan asap dan Dewi sama sekali tidak dapat berpaling dari cermin sekecil itu. Rasa panas akan menahan wajahnya untuk berpaling ke arah lain. Seketika, selain ke arah cermin itu, tiba-tiba keluar api menyembur dari wajahnya dan kini wajahnya mulai menghitam. Dewi menjerit kesakitan. Asap dan api berputar di wajahnya dan menghanguskan wajah cantiknya. Dewi terus mengerang kesakitan tanpa bisa melawan. Perlahan tubuhnya melemah dan akhirnya terdiam. Dewi tewas dengan wajah mengerikan. Alex bangkit dan dengan terus menghela napas. Dia mengamati wajah Dewi yang berubah menghitam, lalu diikuti dengan kulit tangan yang berubah menjadi keriput. Dewi tergeletak seperti nenek-nenek yang sudah hidup beratus-ratus tahun. Alex berjalan dengan menggenggam kaca berukuran kecil itu. Dia berjalan keluar kamar, meninggalkan jasad Dewi yang meringkuk di sudut ruangan. Alex berjalan dengan tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Bahkan ketika melewati Andri yang duduk di ruangan utama, Alex berjalan terus melewati ruang utama dan melewati beberapa ruangan dan masuk ke ruangan penyimpanan senjata. Alex mengambil 3 pedang dari ruangan itu dan kembali berjalan dengan cepat menuju ruang ritual yang letaknya tidak jauh dari tempat penyimpanan senjata. Alex membuka pintu besi di ruang ritual yang bisa terbuka dengan mudah. Ketika masuk ke dalam, dia melihat Dila sedang memasang kuda-kuda hendak menyerangnya. Alex tiba-tiba melempar 2 buah pedang ke arah Dila dan Vika. Pakailah, setidaknya untuk jaga-jaga, ucap Alex sambil menutup pintu ruangan itu. Dila memungut pedang itu. Satu dipegang olehnya dan satu lagi diberikan pada Vika. Apa lu berubah pikiran? Tanya Dila pada Alex. Tidak, dari dulu aku seperti ini. Bohong, lu mengiringi kematian Elsa dengan sangat baik, gerutu Vika. Alex bersandar ke tembok. Aku terlalu takut mati. Aku bertahan dengan segala keterbatasan. Aku hanya berpikir, aku harus hidup. Lalu suatu ketika aku mendengar bahwa darahku adalah penyempurna ritual. Terang Alex, maksud lo juga bakal mati? Tanya Dila. Ya, jawab Alex singkat. Tapi
Bukannya lo adiknya Rena, sambung Vika. Alex gelengkan kepala. Mereka bukan keluargaku. Alex menghela napas panjang dan kembali teringat kurang lebih 10 tahun yang lalu. Tommy adalah rekan kerja ayahnya. Tommy mengajak keluarga Alex untuk liburan ke tempatnya. Papa Alex, mamanya juga Adelia, kakaknya Alex ikut serta. Namun ternyata di situ adalah kemalangan bagi keluarga itu. Sebuah ritual berturut-turut selama 3 malam mengharuskan tumbal nyawa 3 orang dan tentu saja papa, mama, dan juga kakaknya Alex yang menjadi korbannya. Sementara Alex dibiarkan hidup dan diangkat menjadi anggota keluarga di kastil itu. Lalu, lo pura-pura lupa ingatan gitu? Tanya Pika setelah mendengar cerita Alex. Aku memang sempat melupakan semuanya. Aku merasa seperti orang baru dan tidak mengingat apapun. Tapi itu tidak berlangsung lama. Ingatanku kembali lagi. Mereka selalu memberiku segelas air putih. Entahlah, mungkin air itu diisi mantra atau semacamnya untuk memanipulasi ingatanku. Tapi anehnya aku tidak terpengaruh. Akhirnya aku berpura-pura supaya mereka percaya. Setidaknya tidak membahayakan nyawaku. Tapi suatu ketika aku mendengar percakapan semua anggota kastil bahwa aku adalah bagian penyempurna ritual dan akan dibunuh pada malam ketiga ritual bersama denganmu. Alex menunjuk pada Dila. Jadi gue bakal jadi korban, desik Dila. Dan gue, Vika, terlihat khawatir. Ya, malam ini adalah bagianmu. Karena itu, mau tidak mau kita harus bergerak dari hari ini. Setidaknya, kita harus berusaha melarikan diri, ucap Alex. Dila menghela napas panjang. Haruskah gue percaya sama lo? Ucap Dila. Terserah. Tapi menurutmu harus percaya siapa lagi? Ucap Alex. Alex melirik ke arah sudut ruangan. Dia melihat mayat padahalan tergeletak di sana. Kalian yang melakukannya? Ucap Alex sedikit tersenyum. Dila mengangguk. Mereka harus cabik-cabik baru bisa mati. Atau ada cara yang lebih mudah. Dengan ini, Alex mengangkat cermin kecil di tangannya. Cermin? Gumam Vika. Ya, karena di sini semua cermin disingkirkan dan dihancurkan. Kenapa cermin? Tanya Dila. Karena mereka bukan lagi manusia. Mereka sudah melampaui umur yang seharusnya. Kau tahu, dari dulu sampai sekarang, Rena masih tetap seperti itu. Juga yang lainnya. Aku tidak sengaja menemukan data mereka di ruangan sebelah. Mereka sudah ada dari tahun 1600. Bayangkan, seberapa tua mereka. Dan itu sudah bukan mereka lagi, tapi iblis. Lalu dengan cermin itu, mereka akan melihat wajah mereka yang sesungguhnya. Karena sebenarnya mereka takut dengan wajah mereka sendiri. Ucap Alex. Lalu, di mana kita menemukan cermin lagi? Tanya Dila. Tidak ada, kecuali kalian memilikinya. Ucap Alex. Gua ada, di tas gue di kamar atas, dan ukurannya lebih besar dari punya lo. Ucap Pika berseru. Benarkah? Tanya Alex. Bukankah harus melewati ruang keluarga baru bisa ke kamar atas? Tanya Dila bergumam sendiri. Ya, dan sebentar lagi mereka pasti mencariku. Karena aku telah membunuh Dewi. Ucap Alex sambil menatap Dila. Apa? Vika terlihat setengah kaget. Mungkin kita harus mengatur strategi bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke kamar atas untuk mengambil cermin tanpa mereka curiga. Ucap Dila. Tentu saja, yang harus mengambil tuh kaca ya lo, Alex. Ucap Vika. Alex terdiam. Ya, baiklah, aku yang akan pergi. Tapi kalian juga harus jaga-jaga di sini. Ucap Alex selalu bergegas melangkah. Selagi Alex membuka pintu besi, terlihat Andri membawa pedang yang sama menuju ke arahnya. Wajahnya menyeringai sambil menatap ke arah Alex. Alex menghela napas panjang dan berusaha menutup pintu besi agar Dila dan Vika aman di dalam sana. Beraninya lo bagian kecil. Andri berlari menyerang Alex sambil mengayunkan pedangnya. Sepertinya Andri mengetahui kematian Dewi. Alex menghadangnya dengan pedang di tangannya. Tenaga Andri jauh lebih kuat dibanding Alex. Tubuh Alex terdorong dengan kuat hingga dia membentur pintu besi di belakangnya. Mendengar suara gaduh di luar, dan Dila dan Pika mau tidak mau harus keluar untuk memastikan apa yang terjadi.
Dan benar saja, Alex sudah tergeletak di lantai sambil menahan sakit. Dan terlihat di depannya Andri hendak menyerang lagi. Sial, gumam Dila sambil bergerak maju menghalau pedang di tangan Andri yang akan ditebaskan ke arah Alex. Pedang milik Dila dan Andri beradu. Trang, pedang mengeluarkan suara. Dila terpekik dan mundur ke belakang, tak kuasa menahan serangan Andri. Sementara Vika bergegas membangunkan Alex. Alex telah berdiri tegak kembali dan kembali menghunuskan pedang ke arah Andri. Andri dapat dengan lincah mengelak dari serangan. Dila pun sama, mulai menyerang lagi dan lagi. Andri dapat menangkis serangan mereka berdua, sementara Vika mengendap-endap mulai menjauh dari ruangan dan tujuannya adalah kamar atas.